Shalom Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan Warta Sepekan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Present Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti melalui live streaming di Facebook dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp dan telepon. Youth Service dapat Anda ikuti setiap hari Kamis melalui aplikasi Skype. Ibadah anak melalui channel YouTube Superbook. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Demikian Warta Sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini hari yang penuh sukacita karena kita beribadah kepada Tuhan. Anda yang bersukacita, mari lambaikan tanganmu saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita dengan sukacitanya. Biar api Tuhan terus menyala dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sedang menantikan waktu-waktu pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia berjanji akan memberikan rohnya bagi setiap hidup kita. Dan kita percaya saat kita membuka hati, Roh Kudus akan membuat hidup kita dipenuhi dengan kuasanya. Dan kita akan jadi saksinya. Amin saudara, mari bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang ajaib itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian, mujizat
yang mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita, amin. Dan biar roh Tuhan itu menyala-nyala dalam hidup kita. Karena hari-hari ini sudah hari yang terakhir. Dan kita percaya tidak ada lagi banyak waktu. Kita mau roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu roh-Mu Tuhan. Biar roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, kami membuka hati kami. Kami mau izinkan Kau hadir. Kami izinkan Kau mengalir. Kami izinkan Kau memenuhi hidup kami Tuhan. Ini waktu-waktu di mana roh-Mu dicurahkan. Kami sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Mari buka tanganmu saudara. Mari katakan Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji-Mu ketika Engkau naik ke surga. Engkau berkata bahwa Engkau akan memberikan penolong bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati. Kami membuka hidup kami. Kami mau izinkan roh-Mu mengalir. Kami mau izinkan roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan setiap hari. Karena saat Engkau Tuhan mengalir, saat Engkau turun atas hidup kami, maka kami akan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Itulah yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari mengalir, 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 mengalir. Mengalir kuasa-Mu. Mengalir roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus. Kami memerlukan-Mu. Roh-Mu yang menolong
Roh-Mu yang menghibur, menuntun langkah kami. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi, penuhi. Sampai kami dapat berenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu yang kudus, bawa kami, tenggelamkan kami Tuhan. Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami siap, ini waktu-Mu menjamah hidup kami. Mari bekerja lebih lagi, Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati.
sampai Engkau datang kembali untuk kedua kalinya. Kami percaya Tuhan, biar hidup kami saat Roh-Mu sudah mengalir, kami benar-benar menjadi saksi Tuhan. Kami menjadi bukti dari kebesaran-Mu. Kami menjadi bukti dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Itulah Tuhan yang kami rindukan. Kami jadi saksi-Mu Tuhan. Kami menggenapi firman-Mu. Engkau yang sertai kami dengan tanda-tanda heran. Sign and wonders akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ini waktunya Engkau memenuhi setiap kami. Thank you Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semua katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi nyanyikan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Roh-Mu bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Roh-Mu ada bersama kami, di dalam kami. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, inilah pujian yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Kerinduan hati kami pada waktu kami bersatu dengan seluruh keluarga kami untuk menyembah akan Engkau. Ini adalah pujian yang menyukakan hati-Mu. Sekarang berfirmanlah buat kami, supaya kami dituntun di dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu lah yang menuju kepada kemenangan di dalam hidup kami. Rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami, dan genaplah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di rumah kami masing-masing di dalam ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita ada di dalam satu masa selama 10 hari ini untuk bersama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita terlalu yakin sekali bahwa Tuhan memang memiliki sebuah rencana yang luar biasa terhadap anak-anaknya, sehingga Dia memberikan kepada setiap dari kita Roh Kudusnya, supaya setiap dari kita dipulihkan,
supaya dari kita mampu untuk menyelesaikan apa yang Dia inginkan. Berbicara tentang menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan, pasti kita bisa melihat bahwa ini bicara tentang sebuah proses. Dan proses inilah yang seringkali kita lewati, dan ternyata dalam proses ini kita seringkali mengalami yang namanya tantangan, dan beberapa kali mungkin kita berkata sepertinya ini gagal. Nah, proses inilah yang membuat setiap dari kita sebetulnya hari ini harus merendahkan diri dan kita mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Karena proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kuat gagah kita. Kita bisa belajar kisah bagaimana daripada orang-orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Selama mereka ada di Mesir 400 tahun, tentunya mereka sudah hidup di dalam perbudakan yang menjadikan itu sebagai bentuk kebiasaan. Mereka tidak merasa lagi bahwa perbudakan sebagai sesuatu beban yang harus betul-betul dilepaskan. Buktinya kalau kita belajar firman Tuhan dan mempelajari kisah perjalanan dari bangsa tersebut, ingat pada waktu bangsa itu ada di padang gurun dan mereka mengalami kesulitan dan tantangan. Mereka berteriak dan mereka berkata, "Musa, bawa kami kembali ke Mesir." Mereka tahu di Mesir ada perbudakan. Mereka mengerti sekali di Mesir mereka akan kembali diikat oleh belenggu para penguasa. Tapi kenapa mereka tetap menginginkan? Mari kita lihat. Pertobatan total diperlukan di atas setiap kehidupan kita untuk kita bisa masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, yaitu sorga yang mulia. Nah, proses ini yang sangat panjang yang Tuhan sedang izinkan terjadi tahapan demi tahapan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hari ini sudah hampir 9 atau mungkin 10 kali kita tidak ada kebaktian di gedung gereja yang ada, tahukah saudara bahwa semuanya adalah bentuk daripada proses mendewasakan, proses memurnikan, proses membentuk manusia kerohanian kita. Ini bukan masalah nyaman tidak nyaman ibadah di gereja atau di rumah. Ini bukan masalah hanya sekedar berkumpul tidak berkumpul. Tapi hakikat dari semua ibadah yang kita lakukan, semuanya ujungnya adalah memproses hidup kita untuk kita siap masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu sorga yang mulia. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya menyadari itu semuanya, tentu kita harusnya maklum. Dan hari ini, kalau kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita tidak sedang berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Tapi kita sedang berkata, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan ya Tuhan penolong buat hidup kami. Dan saya bersyukur sekali Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa penantian kita seperti murid-murid Yesus yang naik ke loteng Yerusalem, pada waktu mereka menyadari bahwa tugas mereka itu bukan cuma hanya menjadi seorang murid, tapi mereka punya tugas sebagai seorang rasul, yang itu di mana mereka harus mewartakan, memberitakan kepada dunia akan karya keselamatan yang memang harus diterima oleh umat manusia. Nah, rasul-rasul ini menyadari sekali bahwa mereka membutuhkan mereka membutuhkan ekstra tenaga, ekstra pertolongan. Dan mereka mengerti pada waktu mereka naik ke loteng Yerusalem, dan mereka bertekun untuk menantikan penolong tersebut, karena mereka sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan yang datang dari atas untuk menyelesaikan proses daripada penggenapan rencana Tuhan. Nah, pertanyaan terbesar hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah ada di antara saudara menyadari bahwa Anda dan saya harus menantikan, kita semuanya harus mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu sebetulnya melewati proses yang ujungnya adalah surga yang mulia. Nah, oleh karena itu, mari kita mau sama-sama renungkan pagi ini atau hari ini tentang proses yang Tuhan mau kerjakan. Tahapan prosesnya tentunya bukan cuma sekarang,
Tapi saya percaya sekali tahapan prosesnya sudah berlangsung sejak Anda dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada di antara Anda sudah melewati proses selama mungkin belasan tahun. Beberapa dari Anda mengalami proses bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Beberapa dari Anda mungkin baru bertobat 2-3 tahun. Tapi itu adalah proses yang memang diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita lanjutkan proses perjalanan hidup kita. Kalau hari ini kita menghadapi sebuah krisis global, di mana setiap dari kita harus melewati sebuah tantangan yang kita sendiri bahkan tidak pernah mengerti akan sampai di mana dan sejauh apa dan selama apa sebetulnya tantangan tersebut. Tapi saya terlalu yakin ini adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk lagi setiap kehidupan kita secara utuh. Nah, apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam hidup kita? Seberapa proses yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Saya percaya hari ini proses yang Tuhan izinkan di dalam beberapa bulan terakhir ini bicara proses tentang rumah tangga, proses tentang keluarga, proses tentang generasi. Karena kita bisa melihat pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun, dan kita bisa melihat bagaimana puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan belasan ribu orang bangsa Israel yang tadinya mereka mengalami proses perbudakan, mereka berjalan di padang gurun, ternyata mereka berguguran di padang gurun. Di padang pengembaraan mereka berguguran, mayat mereka bergelimpangan karena mereka gagal di dalam proses yang ada. Saudara, tapi mari kita renungkan, di dalam perjalanan tersebut tetap ada orang-orang yang berhasil. Kita mau belajar tentang kehidupan Yosua. Mari kita lihat bagaimana tentang Yosua. Pada waktu Tuhan mengizinkan proses itu terjadi di semua umat yang keluar di padang gurun, yang ada di padang gurun, perjalanan mereka dihadapkan dengan proses kebutuhan sehari-hari. Mereka pernah mengalami proses yaitu mengeluh tentang makanan. Mereka pernah mengalami proses mengeluh tentang air minum. Mereka pernah mengalami proses tentang ketakutan dan lain sebagainya. Dan kita tahu itu semua proses. Tapi kita melihat ada satu kelompok atau ada orang-orang yaitu Yosua dan Kaleb yang dalam proses demi prosesnya mereka mampu bertahan. Nah, mari kita lihat sisi dari keberhasilan daripada Yosua. Kalau Anda dan saya merenungkan akan bagian ini, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Yosua. Yaitu adalah, dia adalah seorang yang menjadi anak daripada Musa secara rohani. Kita bisa melihat bagaimana Yosua hidupnya belajar untuk bersama-sama dengan imam, dengan pemimpinnya yaitu Musa. Dengan tekun, dengan setia, dia mengikuti, dia diproses, dia dibawa di dalam semua pengalaman yang pernah dialami oleh Musa dan dihadapi oleh Musa. Dan yang membuat Yosua kemudian mampu melewati semua proses sampai akhir dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Karena sekali lagi, dia lewati bagian demi bagiannya secara utuh. Nah, sekarang saya ingin membawa Anda untuk melihat apa yang Tuhan sedang kehendaki dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan izinkan kita semua berkumpul dalam rumah demi rumah, keluarga demi keluarga berkumpul, aktivitas kita terpaksa dibatasi untuk tidak bisa banyak berpergian keluar sana. Kita didorong untuk bisa kerja di rumah. Saya yakin sekali bahwa Tuhan sedang membawa rumah tangga itu diproses, dibentuk. Tapi bukan cuma hanya orang tuanya, bukan cuma hanya suami atau istri atau orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah itu, tapi seluruh keluarga sedang diproses. Karena apa? Karena sebetulnya tugas-tugas para imam, yaitu para pria, yaitu siapa lebih dahulu yang bertobat di dalam rumah saudara, itu menjadi imam, menjadi seorang pemimpin yang sedang meregenerasi sebetulnya. Yaitu siapa? Anak-anak yang ada di dalam rumah kita. Anak-anak itu gambaran tentang Yosua. Kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa, gambaran tentang Musa. Bagaimana kita harus membangun sebuah hubungan yang kuat
antara kita sebagai orang dewasa dan kita sebagai anak-anak juga, untuk saling membangun manusia rohani yang menjadi satu keutuhan, supaya disiapkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, saya ingin membawa Anda sekali lagi melihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Firman Tuhan ini luar biasa sekali. Ternyata setiap anak-anak yang ada di dalam rumah kita tidak boleh dipandang remeh dan tidak boleh dipandang rendah. Tapi setiap anak-anak yang ada di rumah kita, mereka memiliki malaikat, dan malaikat-malaikat anak-anak kita sedang memandang ke Bapak kita, ke wajah Bapak kita di surga. Maksudnya apa? Selama ini mungkin kita berpikir, oh corona ini, oh wabah ini, epidemi ini, krisis ekonomi ini hanya menimpa orang-orang tua. Beberapa orang-orang tua mungkin mulai berkata, anak-anak nggak ngerasain betapa beban daripada orang tua menjadi lebih berat karena mungkin ekonomi yang mengalami goncangan dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu kepada Anda sekalian, anak-anak kita juga sedang diproses, anak-anak kita juga sedang dibentuk, anak-anak kita juga sedang dibawa sama Tuhan untuk dipersiapkan untuk juga masuk di dalam perjanjian Tuhan. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai orang-orang tua, siapapun dari kita, mari kita lihat, kalau di rumah kita ada anak-anak, kalau di rumah kita ada orang-orang yang masih belum menjadi dewasa secara rohani, bimbing mereka, kawal mereka. Karena saya percaya ini bukan cuma bicara tentang anak-anak jasmani, tapi ini juga bicara tentang anak-anak rohani yang ada. Bimbing mereka, arahkan mereka, karena mereka ada di tengah-tengah kita. Dan jangan pandang rendah mereka, tapi kawal hidup mereka. Berikan firman bagi mereka, berikan nasihat-nasihat rohani. Terus bersatu, sehati, seiman dengan mereka, untuk mereka bertumbuh. Karena malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan memang menghendaki bahwa tidak ada seorang pun dari anak-anak ini hilang dari tengah-tengah kita. Di ayat yang ke-14 dikatakan, demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Di tengah-tengah krisis seperti ini, Tuhan memperhatikan kita. Kita di sini maksudnya bukan cuma orang dewasa, tapi juga anak-anak, semuanya mendapatkan perhatian. Lalu kemudian firman Tuhan di ayat yang berikutnya, Matius 18 ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Sadarkah saudara, Tuhan izinkan keluarga, Tuhan izinkan ada anak-anak ditempatkan di tengah-tengah kita sebagai orang dewasa. Dewasa secara jasmani, dewasa secara rohani. Mereka ditetapkan ada di tengah-tengah kita. Memang Tuhan izinkan ini menjadi tugas kita untuk mengawal mereka bersama-sama mengenali Tuhan. Oleh karena itu, dengan kasih Kristus, sekali lagi, mari jemaat City of God, mari lihat di dalam keluarga saudara. Kalau di dalam keluarga Anda bersama dengan orang tuamu, atau sebaliknya Anda bersama dengan anak-anakmu, mari terus maju, mari terus membangun manusia rohani yang kuat. Mari terus bersama-sama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari bangun kedewasaan. Mari izinkan proses Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Mari izinkan Dia melawat setiap dari kita. Mari belajar bertekun. Saya berkata kepada bapak-bapak, saya berkata kepada pria-pria, mari bapak-bapak menjadi imam. Mari bapak-bapak memimpin seluruh keluarga yang ada untuk dibawa di dalam proses padang belantara ini sampai kita siap masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya berkata kepada saudara, mungkin di antara saudara, di rumah saudara ada beberapa orang yang baru saja bertobat. Anda yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan sekian lama, Anda menjadi orang tua, mari bimbing mereka. Mari bimbing anak-anak muda, orang-orang muda rohani ini, untuk mereka mengenal akan Tuhan. Dan di dalam proses yang ada, saya percaya sekali,
dalam 2 bulan terakhir kita lewati. Kita bisa bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Biasanya mungkin beberapa dari kita sibuk untuk pergi keluar kota karena pekerjaan. Kita sibuk harus pergi ke toko dari pagi sampai malam. Tapi hari ini Tuhan sedang izinkan kita ada di tengah-tengah keluarga lebih banyak. Ini waktu setiap dari kita untuk membangun persekutuan yang manis, membangun kedewasaan. Lihat mereka diletakkan di tengah-tengah kita. Sekali lagi, ada anak-anak rohani, ada anak-anak jasmani kita diletakkan di tengah-tengah kita. Rawat mereka sungguh-sungguh, pelihara mereka sungguh-sungguh, beri makanan rohani yang kuat sama-sama. Dan kita percaya kita akan membawa seluruh keluarga kita masuk ke tanah perjanjian, tanah yang kita rindukan, yaitu surga yang mulia. Mari saudara, kita mau sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Karena saya tahu kita tidak akan pernah bisa membawa seluruh keluarga kita mengenali Tuhan tanpa mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah kita. Hanya karena ada Roh Kuduslah yang membuat kita mampu untuk menjadi imam bagi keluarga kita. Hanya karena ada Roh Kuduslah kita bisa menjadi mampu untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Hanya karena ada Roh Kuduslah kita akan bisa melihat rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Mari saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari buka hatimu, mari arahkan hatimu. Dan saya ingin berdoa untuk Anda sekalian. Bapak, ini firman Tuhan, bicara tentang keluarga, bicara tentang proses. Dan ini bicara tentang persiapan rencana Tuhan untuk kami masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak, kami bersyukur kalau kami di dalam keluarga, kami masih punya anak-anak rohani. Anak-anak rohani baik secara jasmani maupun anak-anak rohani Tuhan. Kami percaya mereka harus dibimbing. Kami harus mengawal mereka. Kami harus Tuhan bersama-sama mendewasakan mereka. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan memampukan kami untuk dapat membawa seluruh keluarga kami mengenali akan Tuhan. Bapak, sekali lagi ini doa kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu. Tercurahlah buat kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi imam buat seluruh keluarga kami. Tuhan, kami nantikan Roh-Mu mengalir di dalam hidup kami. Mari sama-sama nyanyikan kembali lagu pujian ini. Hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu tinggal di dalam kami, bersama dengan kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Ada tanda-tanda mujizat terjadi, ada kuasa-Mu yang mengalir. Kami akan jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai hidup kami Tuhan, jadi alat-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
dalam menggenapi daripada firman. Firman-Mu lah yang harus kami hidupi, dan firman-Mu lah yang sebetulnya adalah jalan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami. Mari jemaat buka hatimu. Mari sama-sama katakan, aku membutuhkan Roh Kudus. Bapa, penuhi semua jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Mulai daripada anak-anak yang ada di rumah kami, sampai seisi rumah tangga kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kami gak akan pernah mampu untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, mari saudara buka hatimu, undang Roh Kudus dengan pekerjaanmu. Tuhan, penuhi Roh Kudus-Mu di tengah-tengah hidup kami dalam bekerja, kami dalam bisnis, dalam juga berumah tangga, juga kami yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kami sungguh butuh Roh Kudus-Mu, karena Engkau juga Roh Kudus yang memberikan penghiburan buat kami yang sedang dirundung sebuah permasalahan ataupun Tuhan kesusahan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sumber segala sesuatunya. Sekarang Tuhan, kami akan selesaikan ibadah kami. Kami percaya kami akan lewati minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu ini adalah minggu yang luar biasa. Dan juga Tuhan, kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Diberkati kami. Biar kiranya setiap kami yang memberikan persembahan, kami memberi karena kami cinta Engkau. Ini adalah ekspresi penyembahan kami, yaitu dengan penyembah atau dengan persembahan yang kami berikan. Baik perpuluhan, baik persembahan minggu. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami siap berjalan bersama dengan Engkau. Mari jemaat kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, amin, amin.